Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, dan juga salah satu usaha untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat akal dan pikiran. Sebab mensyukuri nikmat akal dan pikiran salah satunya adalah dengan cara tolabul ilmi, mendatangi kajian-kajian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini menjadi tanda syukur kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita telah menginjak ke bulan Muharram, yaitu bulan pertama di penanggalan Hijriyah, yang mana ada fenomena yang sudah menjadi adat, menjadi kebiasaan di kalangan kita, yaitu adanya pertanda datangnya awal bulan baru dan tahun baru. Beberapa hari kemarin saya pernah menyaksikan adanya rame-rame di jalan yang bikin jalanan macet, rame-rame di lapangan. Dan yang uniknya adalah dengan membawa api, membawa obor. Dengan sangat penasaran saya bertanya, aya naon ieu teh gitu. Dan mereka pun menjawab, ini kan tahun baru Islam. Kemudian saya nanya, emang tahun baru Islam itu ada apa? Memperingati hijrahnya Nabi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dari jawaban tersebut menjadi gambaran bahwa tidak semua umat Nabi, tidak semua umat Islam tahu persis sejarah. Buktinya di awal Muharram ada yang merayakan, memperingati hijrahnya Nabi. Nah, makanya di malam ini mari kita kaji sama-sama, apakah betul Nabi hijrah di bulan Muharram? Apa motifnya ada munculnya penanggalan Hijriyah? Apa motifnya Muharram dijadikan awal bulan di penanggalan Hijriyah? Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Untuk mulai kajian kita, ada salah satu ayat di Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, yang mana ini berkaitan dengan bulan, dengan penanggalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atu hurum. Dalam surat At-Taubah Allah menginformasikan kepada kita, inna iddatas syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan, isna asyara 12 bulan,
fi kitabillahi, yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh wa minha arba'atu hurum, dan di 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dihormati, hurumun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita melihat ayat tersebut, kalau ada orang-orang yang menanggapi ayat tersebut pasti beranggapan bahwa nya tuh dari dulu juga bulan mah cuma 12. Kalau kita tidak melihat asal usulnya, asbabun nuzulnya turun Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, kenapa Allah menginformasikan 12 bulan, padahal kita semua sudah tahu dari dulu bulan mah cuma 12. Kalau dilihat asbabun nuzulnya, ternyata ayat ini merupakan jawaban sanggahan dari Allah untuk kaum Quraisy jahiliyah, di mana orang-orang Quraisy pada waktu itu ada yang berani membuat bulan ke-13. Nah, ini tidak diharapkan oleh Allah. Tapi upami gaji ke-13 mesti karena diharapkan itu. Nah, dulu orang-orang Quraisy sempat memunculkan adanya bulan ke-13 yang dinamai bulan An-Nasi. Sudah jadi kebiasaan orang-orang Quraisy berkelompok, berkapilah-kapilah. Nah, yang memunculkan bulan ke-13 itu kelompok yang namanya An-Nasi. Jadi diambil untuk nama bulan An-Nasi. Makanya Allah langsung mengkonfirmasi, Allah langsung menjawab bahwa di sisi Allah sesungguhnya bulan itu ada 12. Nah, untuk apa orang-orang Quraisy membuat bulan ke-13? Nah, itu menurut sejarah, orang-orang Quraisy membuat bulan ke-13 itu untuk menyeimbangkan nama-nama bulan di bulan Qamariyah dengan peredaran musim. Sebab musim beredar, berubahnya musim mengikuti peredaran matahari bulan Syamsiah. Sedangkan bulan Syamsiah setahun itu udah pasti 365 hari. Sedangkan bulan Qamariyah 355, kadang 354 hari. Makanya orang-orang Quraisy itu membuat bulan ke-13, yaitu untuk menyeimbangkan. Nah, ini bulan ini diperlukan 3 tahun sekali. Jadi kalau tahun sekarang tidak ada, tahun depan tidak ada, tahun ketiga baru ada bulan ke-13, yaitu bulan An-Nasi. Sebab selisih jumlah hari di bulan Syamsiah dengan bulan Qamariyah itu rata-rata 10 hari per tahun. Jadi untuk menyeimbangkan, orang-orang Quraisy tersebut membuat bulan ke-13. Jadi setelah 3 tahun kembali sesuai lagi nama-nama bulan dengan peredaran musim pada waktu itu. Sebab perlu kita ketahui, nama-nama bulan Qamariyah itu diambil dari nama-nama musim. Bagaimana bulan Muharram, yaitu bulan yang diharamkan perang. Bulan Safar diambil dari dimana daun-daun mulai menguning, Safraun, dinamai bulan Safar. Di tempat lain diartikan dengan memakai sin, Safar, yaitu bulannya bepergian. Bulannya bepergian orang-orang Quraisy dalam rangka rihlatas syita'i was soif. Jadi di musim dingin pergi ke arah
selatan ke Irak. Di musim panas pergi ke utara ke Syam. Itu makanya dinamakan bulan Safar. Kemudian Rabiul Awal, yaitu musim dingin, musim tiris anu kahiji Rabiul Awal. Rabiul Tsani meningkat tirisnya, dinamai Rabiul Tsani. Terus Jumadil Awal, Jumud itu beku, dimana waktu itu musim salju disebut Jumud, makanya dinamai Jumadil Awal. Soalnya di Jazirah Arab Utara itu, di Palestina, di Turki itu turun salju, makanya Jumadil Awal. Jumadil Tsani musim salju yang kedua, berarti bekunya lebih dari Jumadil Awal. Kemudian Rajab diartikan mulai mencair salju, atau diartikan di tempat yang lain bulan yang agung. Makanya perayaan Rajaban ini udah ada di zaman jahiliyah, sebab di Jazirah Arab, di tempat yang lain Rajab itu diartikan bulan yang agung. Makanya ada Rajaban. Itu cikal bakalnya udah ada di zaman jahiliyah, Rajaban itu. Kemudian Sya'ban diartikan su'ub, yaitu berbondong-bondong karena salju sudah mencair, bukit-bukit mulai kelihatan. Syu'uban, Sya'ban, orang-orang jahiliyah berbondong-bondong mencari mata air di bukit tersebut untuk bertani. Kemudian Ramadan, panas, kemudian Syawal meningkat, panasnya meningkat. Di tempat lain Syawal diartikan naiknya ekor unta betina. Jadi bulan Syawal itu musim kawinnya unta. Kemudian Dzulqa'dah, dari Qa'ada, di mana orang-orang jahiliyah duduk tidak pergi kemana-mana untuk persiapan melaksanakan ibadah haji, napaktilas agama nenek moyang Ibrahim. Zulhijjah dinamai Zulhijjah karena ada ibadah haji di bulan tersebut. Nah, 12 bulan tadi dinamai sesuai peredaran musim. Jadi musim beredar mengikuti peredaran matahari. Jadi ada selisih dalam 3 tahun itu, dibuatlah bulan ke-13. Nah, makanya Allah langsung menyanggah dan mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya bulan itu hanya 12. Jadi digugurkan. Kalau dilihat tujuannya, orang-orang Quraisy tersebut membuat bulan ke-13 itu sangat baik. Tapi menurut Allah yang namanya baik itu belum tentu soleh. Yang baik itu belum tentu benar. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kalau menurut agama tidak sesuai, itu belum tentu benar, belum tentu diterima. Tapi untuk kita melakukan kebaikan itu harus disesuaikan dengan syariat Allah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, yang kita kaji malam ini adalah apakah benar bulan Muharram dipakai hijrahnya Nabi? Perlu kita ketahui bahwa di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, zaman Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar, itu tahun tidak dihitung dengan angka. Tidak ada tahun keberapa muncul hitungan angka untuk menghitung tahun itu. Di masa kekhalifahan Umar, di tahun ke-5, di tahun ke-4 kekhalifahan Umar baru muncul
itu tahun dihitung dengan angka. Di Jazirah Arab di zaman jahiliyah tahun dinamakan belum dengan angka, tapi dinamai dengan kejadian fenomenal yang terjadi di tahun tersebut. Seperti ketika Raja Abrahah menyerang Makkah, menyerang Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Nah, tahun tersebut dinamai Amul Fil, tahun gajah. Tidak ada dihitung dengan angka. Sebab ada kejadian yang fenomenal dinamai tahun gajah. Nah, tahun ini jadi patokan untuk tahun-tahun berikutnya. Sebelum ada kejadian yang lebih fenomenal lagi. Kalau belum ada kejadian yang fenomenal, patokannya adalah tahun tersebut. Misalkan 2 tahun setelah tahun gajah, 3 tahun setelah tahun gajah. Upami di urang mah kapungkur mun tahun 82 tahun galunggung. Kamari 2019 tahun Covid. Ya, kejadian yang fenomenal itu menjadi patokan dan menjadi nama tahun. Belum ada hitungan angka. Jadi Rasul itu tidak pernah tahu adanya tahun baru. Rasul tidak pernah tahu bahwa Muharram adalah bulan pertama, Zulhijjah bulan terakhir, karena belum ada tahun dihitung dengan angka. Kemudian ketika Rasul menerima wahyu, itu kejadiannya sangat fenomenal. Disebut Amul Bi'sah, tahun kenabian. Kemudian Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, dinamai Amul Huzni. Terus ada Amul Izni, tahunnya diizinkan Rasul hijrah ke Madinah. Jadi yang perlu kita catat adalah bahwa Rasul tidak mengenal tahun baru. Rasul tidak mengenal bulan baru, bulan terakhir. Sebab yang menjadi patokan adalah kejadian fenomenal. Nah, kapan bulan Komariah dihitung dengan angka? Nah, ini terjadi di masa kekhalifahan Umar, di tahun kelima, tahun keempat, maju ke tahun kelima, baru dirumuskan penanggalan Komariah dihitung dengan angka. Sebenarnya pada waktu kekhalifahan Abu Bakar selama 2 tahun telah muncul ide, muncul gagasan, di mana waktu itu Ya'la bin Umayyah yang menjadi gubernur Yaman meminta kepada Abu Bakar untuk mengadakan penanggalan, membuat kalender untuk administrasi kenegaraan. Tapi usulan tersebut belum terrealisasi karena begitu sibuknya Khalifah Abu Bakar. Sebab kekhalifahan Abu Bakar adalah merupakan masa transisi setelah wafatnya Nabi. Banyak urusan-urusan yang belum terselesaikan di zaman kekhalifahan Nabi, seperti banyaknya yang tidak mau bayar zakat. Nah, itu diberesin sama Abu Bakar. Kemudian beberapa sahabat setelah Nabi wafat, ada beberapa sahabat yang murtad. Nah, itu Abu Bakar yang menyelesaikan masalah tersebut. Jadi usulan untuk mengadakannya penanggalan kalender Komariah tidak terrealisasi di zaman Abu Bakar. Nah, baru di zaman Umar pada tahun kelima baru direalisasikan. Sebab ada usulan dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana waktu itu ditugaskan untuk menjadi gubernur di Basrah, yaitu Irak kalau sekarang. Abu Musa al-Asy'ari meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin,
saya pernah menerima perintah dari khalifah untuk melakukan suatu perbuatan yang bertanggal bulan Sya'ban. Tapi saya bingung, ini Sya'ban sekarang, Sya'ban tahun depan, atau Sya'ban sudah lewat. Makanya dari itu muncullah, dibuatkanlah penanggalan bulan-bulan Qamariyah. Kemudian Umar bin Khattab memanggil 4 orang sahabat senior, yaitu Abbas, pamannya Nabi, kemudian Thalhah, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 orang sahabat tersebut bermusyawarahlah dengan khalifah, di mana musyawarah tersebut untuk menentukan kapan awal tahun pertama bulan Qamariyah dan bulan pertama untuk penanggalan bulan Qamariyah. Jadi di Khalifahan Umar baru muncul penanggalan, di mana dalam musyawarah tersebut ada beberapa usulan. Di antaranya Abbas mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau awal tahun Qamariyah dihitung dari lahirnya Nabi? Tapi usulan tersebut ditolak oleh Umar. Saya khawatir hari lahir Nabi dijadikan keramat, hari lahir Nabi dikultuskan, hari lahir Nabi dijadikan peringatan-peringatan. Umar sudah khawatir, makanya usulan dari Abbas untuk memulai penanggalan Qamariyah di kelahiran Rasul ditolak oleh Umar. Saya tidak mau umat yang akan datang mengkultuskan kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi, makanya usulan tersebut ditolak. Kemudian Thalhah mengusulkan, bagaimana kalau penanggalan Qamariyah dihitung dari Nabi diutus, yaitu kejadian Gua Hiro. Tapi usulan tersebut ditolak oleh Umar bin Khattab dengan alasan Umar khawatir kalau Gua Hiro dijadikan tempat keramat, kalau Gua Hiro dikultuskan, dikeramatkan. Nah, kekhawatiran Umar terjadi sekarang, Bu. Kalau kita ke Gua Hiro, banyak di antara jamaah-jamaah yang melakukan sholat, melakukan hal-hal yang mereka anggap itu ibadah, padahal itu tidak dicontohkan. Umar sudah mengkhawatirkan, sudah mengingatkan bahwa tidak mau menjadikan penanggalan Qamariyah diawali dari kejadian Gua Hiro, dengan alasan khawatir Gua Hiro dijadikan tempat keramat, tempat dikultuskan. Nah, yang perlu kita catat, Bu, sekelas Gua Hiro aja tempat Nabi menerima wahyu, itu oleh Khalifah Umar dilarang untuk dikeramatkan, dilarang untuk dikultuskan. Tetapi kita lihat di zaman sekarang, banyak tempat-tempat guha-guha, patilasan-patilasan yang dikultuskan, yang dikeramatkan. Padahal Umar telah mengingatkan, Gua Hiro aja, sekelas Gua Hiro, tempat Nabi menerima wahyu, itu tidak boleh dikultuskan. Makanya Umar menolak usulan dari Thalhah. Kemudian usulan ketiga, Utsman mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Qamariyah tahun pertama dihitung semenjak Nabi wafat. Nah, usulan tersebut ditolak lagi oleh Umar dengan alasan, saya tidak mau mengingat kejadian tersebut, tidak mau mengingat lagi peristiwa sedih tersebut. Sebab kalau dilihat di sejarah, Umar hampir kehilangan akal ketika Rasul wafat. Ketika Rasul wafat,
para sahabat sedang berkumpul di Suffah, yaitu antara rumah Nabi dan Masjid Nabawi, ada yang dinamakan Suffah. Kalau sekarang disebut Raudhah. Siti Aisyah mendatangi para sahabat, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Semua para sahabat nangis. Ali nangis, Abu Bakar nangis, tapi Umar berdiri dengan membawa pedang. Barang siapa yang menyatakan Nabi Muhammad wafat, akan saya tebas lehernya. Itu Umar hampir kehilangan akal. Seakan-akan Umar tidak tahu ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Seakan-akan Umar tidak tahu ayat yang menerangkan bahwa wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Pada waktu itu Abu Bakar yang menenangkan Umar, sehingga Umar bisa duduk dan tenang. Padahal Umar hafal ayat tersebut, tapi karena sangat emosional sampai-sampai seakan-akan tidak tahu ayat tersebut. Makanya usulan penanggalan Qamariyah dihitung, tahun pertama dihitung dari wafatnya Nabi, itu ditolak oleh Umar. Usulan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Khalifah Umar bahwa bagaimana jika tahun pertama penanggalan bulan Qamariyah dihitung dari hijrahnya Nabi. Nah, usulan ini diterima oleh Umar. Makanya bulan Qamariyah berubah nama menjadi bulan Hijriyah. Seandainya kalau dihitung dari Nabi diutus, namanya nggak bakalan bulan Hijriyah, tapi bulan Bi'sah. Kalau dihitung dari Nabi lahir, bulan Wiladah. Tapi ini dihitung dari awal tahunnya, itu dihitung dari Nabi hijrah, makanya disebut bulan Hijriyah. Hadirin wa rahimakumullah, bulan tahun pertama dihitung dari hijrahnya Nabi, itu yang disandarkan ke hijrahnya Nabi hanya tahunnya, bukan bulannya. Jadi kalau ada yang beranggapan 1 Muharram memperingati hijrahnya Nabi, itu kesalahpahaman, itu salah kaprah. Sebab yang disandarkan ke hijrahnya Nabi itu adalah tahunnya, bukan bulannya. Sementara para ahli sejarah Sirah Nabawiyah dari mulai Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham sampai ke yang generasi berikutnya At-Tabari menyatakan bahwa Rasul tidak hijrah di bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah. Lalu untuk menentukan bulan pertama di penanggalan Hijriyah, itu langsung diputuskan oleh Umar di bulan Muharram merupakan bulan pertama penanggalan Hijriyah, dengan alasan bahwa di bulan Muharram Allah telah banyak menolong Nabi dan Rasul, Allah telah banyak menyelamatkan, Allah telah banyak memberikan mukjizat di bulan Muharram, seperti selamatnya Nabi Yusuf dari sumur, itu di bulan Muharram. Diterimanya taubat Adam di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang, itu di bulan Muharram. Sampai banyak kejadian-kejadian yang Allah menurunkan, menyelamatkan, memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya di bulan Muharram. Jadi diputuskan oleh Umar bahwa awal penanggalan bulan Hijriyah adalah Muharram. Jadi dari zaman jahiliyah, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, belum jadi bulan pertama Muharram, baru menjadi bulan pertama
setelah diputuskan oleh Umar dalam rapat di tahun kelima kekhalifahan Umar. Berarti langsung itu tahun 17 Hijriyah. Nah, hadirin waktu iman rahimakumullah, yang perlu kita kaji, kalau dilihat dari sejarah tadi, untuk apa Khalifah Umar membuat kalender, membuat penanggalan Hijriyah? Kalau dilihat dari kejadian, itu adalah usulan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur yang mempertanyakan surat perintah. Berarti Umar membuat penanggalan Hijriyah semata-mata untuk administrasi kenegaraan, tidak ada hubungannya dengan ritual. Dan pada waktu penetapan tahun dan bulan Hijriyah tidak ada ritual apapun, hanya sebatas musyawarah yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan 4 orang sahabat tadi. Tidak ada ritual untuk menentukan, untuk merayakan. Itu semata-mata hanya untuk administrasi kenegaraan. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Jadi itulah merupakan sejarah di mana dimulainya tahun pertama bulan Hijriyah dan penentuan bulan pertama di bulan Hijriyah. Yang perlu kita catat adalah itu tidak ada kaitannya dengan urusan ta'abudi, tidak ada ritual khusus, tidak ada perayaan apapun. Umar menentukan begitu saja, diputuskan dalam rapat. Jadi sangat tidak ada contoh kalau kita merayakan, kalau kita menghubungkan satu Muharram, apalagi dikatakan sebagai memperingati hijrahnya Nabi. Sebab Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah, menurut 4 ahli sejarah yang tadi, di mana Ibnu Ishaq menyatakan Rasulullah berhijrah itu di bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Mulud, kalau misalnya orang itu adalah bulan di mana Nabi berhijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Nabi itu secara diam-diam, memakai jalan yang tidak biasa dipakai oleh orang-orang Arab waktu itu. Jadi hijrahnya Nabi secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dan transit dulu di Gua Sur menemui Abu Bakar. Jadi kalau kita lihat sejarah, Nabi hijrahnya diam-diam, tapi kenapa yang memperingati rame-rame? Padahal hijrahnya aja Nabi itu diam-diam, dengan strategi di mana dalam sejarah dikatakan sebelum Nabi hijrah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya dan memakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi. Itu pertanda bahwa Nabi berhijrah itu tidak rame-rame. Nabi berhijrah itu diam-diam. Nabi berhijrah dengan penuh strategi. Itu demi keselamatan. Nah, kemudian di awal bulan Rabiul Awal Nabi hijrah untuk ke kota Yasrib, di mana di tanggal 12 Rabiul Awal Nabi sudah sampai di Kuba. Kuba itu kurang lebih 3-5 kiloan ke Yasrib. Kalau sekarang Yasrib Madinah. Maka kalau jemaah haji, jemaah umroh pasti singgah di Kuba. Nah, di Kuba Nabi itu membangun masjid pertama yang disebut Masjid Kuba. Makanya jemaah haji, jemaah umroh pasti singgah di Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat. Itu adalah sholat tahiyatul masjid semata-mata, tidak ada ibadah khusus, tidak ada ritual khusus di Masjid Kuba. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi baru sampai Kuba dan membangun masjid yang sederhana.
dengan tiangnya pohon kurma, atapnya pelepah kurma, lantainya cukup dengan pasir. Kenapa Nabi membangun masjid sesederhana tersebut? Apakah belum ada ubin di zaman Nabi? Belum ada keramik? Kalau menurut catatan sejarah, di zaman Nabi Sulaiman saja sudah ada keramik. Apalagi di zaman Nabi Muhammad. Tidak seprimitif yang kita pikirkan. Sudah ada. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita bahwa masjid itu tidak dilihat dari kemegahannya. Masjid tidak dilihat dari megahnya, tapi Allah menilai masjid dari makmurnya. Percuma masjidnya megah kalau tidak makmur. Tapi masjidnya kecil, sederhana, tapi penuh dengan kajian-kajian, penuh orang-orang yang memakmurkan. Itulah Nabi mencontohkan. Dan Nabi membangun masjid selalu melibatkan warga sekitar. Nabi nyampe di Kuba, yang membangun orang-orang Kuba dilibatkan. Tujuannya supaya tumbuh rasa memiliki dan rasa mencintai dari umat kepada masjidnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi catatannya adalah bahwa Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Itu baru nyampe Kuba, belum nyampe Yasrib, belum nyampe Madinah. Nabi berjalan di tanggal 15, 16 Rabiul Awal sampai di suatu lembah milik Batni Wadin, yaitu lembah judi, namanya Bukit Judi. Nah, di situ Nabi menerima wahyu untuk melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Sholat Jumat pertama kali dilakukan di Bukit Judi di Batni Wadin. Jadi selama di Mekah tidak ada Jumatan. Dan itu dalam sejarah yang mengikuti sholat Jumat Nabi itu tidak lebih dari 20 orang. Makanya yang harus kita ingat, ada beberapa pendapat yang mengatakan Jumatan harus 40 orang. Padahal waktu turunnya perintah Jumatan itu tidak ada 40 orang. Tapi Nabi melaksanakan. Sesampainya di Judi, setelah melakukan sholat Jumat yang pertama, melanjutkan perjalanan menuju Yasrib. Sesampainya di Madinah, Rasul disambut dengan pesta meriah. Rasul disambut oleh penduduk Madinah, disambut oleh kaum Ansor, sehingga Rasul disambut dengan berbagai macam nyanyian, syair-syair. Setelah Rasul mempersiapkan semuanya di Madinah, mempersiapkan administrasi kenegaraan, administrasi kekhalifahan. Nah, ini yang harus jadi catatan. Pada waktu itu orang-orang Madinah masih melakukan pesta, masih melakukan perayaan-perayaan, sehingga diriwayatkan oleh Anasin qala qadima Rasulullah al-Madinata. Rasulullah datang ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna, dan penduduk Madinah tersebut yaumani, ada 2 hari, yal'abuna, mereka bermain-main, mereka berpesta-pesta, melakukan perayaan-perayaan. Kemudian Rasul datang. Dalam riwayat lain Rasul sempat bertanya, "Mahadza, ada apa ini?" Tapi dalam riwayat Anas langsung Rasul menegur dengan
berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima. Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian bihima dengan kedua perayaan tersebut. 2 hari mereka yal'abuna, mereka berpesta, mereka merayakan, telah Allah ganti. Wa khairum minhuma, lebih baik dari kedua perayaan tersebut, yakni yaumal fitri wa yauman nahri. Jadi Rasul menegur orang-orang Madinah di waktu itu dengan innallaha qad abdalakum bihima. Hai orang Madinah, sesungguhnya Allah itu telah mengganti untuk kalian bihima dengan kedua perayaan tersebut, yakni yaumal fitri wa yauman nahri, yaitu hari raya Idul Fitri dan yauman nahri, hari penyembelihan. Jadi semua perayaan yang dilakukan oleh kaum Ansor, yang dilakukan orang-orang Madinah itu langsung ditegur oleh Nabi bahwa Allah itu telah mengganti 2 hari raya untuk kita. Jadi untuk kita tidak ada hari raya yang lain. Hitobnya Rasul menegur orang-orang Madinah, tapi hadis tersebut berlaku untuk kita, sebab sama-sama kita juga umat Nabi. Seandainya Rasul hidup di zaman sekarang, melihat banyak perayaan-perayaan, melihat banyak pesta-pesta yang mengatasnamakan ibadah, apakah Rasul akan menegur seperti Rasul menegur ke orang-orang Madinah? Sebab kita lihat di zaman sekarang banyak perayaan. Kalau di orang-orang Ansor, orang-orang Madinah waktu itu hanya 2 hari. Lahum yaumani yal'abuna, 2 hari perayaan ditegur oleh Rasul. Penegurannya ini memakai kata dengan berlapis-lapis taukidnya, berarti dengan sungguh-sungguh. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau subjek disebutkan di awal kalimat, itu berarti perintah itu harus benar-benar urgent. Sebagaimana perintah Allah ke kaum Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih. Dalam bahasa Arab bisa aja ya'murukumullah, Allah telah memerintahkan. Tapi urgensinya beda dengan fa'il, subjek disebutkan di awal kalimat. Makanya dalam hadis tersebut Allah menyebutkan Allah, Rasul menyebutkan Allah terlebih dahulu. Yang pertama memakai huruf nasab inna, itu yang berarti sungguh, itu merupakan taukid. Innallaha, Allahnya fa'ilnya disebutkan pertama, berarti itu sangat urgent. Memakai lagi alamat taukid huruf qad abdalakum. Jadi 3 huruf taukid Rasul menegur orang Madinah. Berarti itu bukan main-main, itu gak boleh dilanggar. Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima. Sesungguhnya Allah itu sungguh telah mengganti perayaan tersebut dengan 2 hari raya, yaitu yaumal fitri wa yauman nahri. Hadirin waktu iman rahimakumullah, sudah masuk waktu isya. Mungkin saya rasa cukup sebagai bahan kajian untuk kita, dimana untuk meluruskan beberapa persepsi, beberapa pendapat yang melakukan perayaan yang mengatasnamakan memperingati hijrahnya Nabi. Kesimpulannya, Nabi berhijrah tidak di bulan Muharram. Tahun baru Rasul tidak mengenal. Tahun baru dimulai dari kekhalifahan Umar di tahun keempat, langsung tahun 17 Hijriah.
dan dalam penetapan tahun baru tidak ada ritual apapun. Mudah-mudahan sedikit kisah walaupun ngadongeng bunya, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, mengistiqomahkan hati kita untuk selalu memurnikan dan memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas dan rinci mengenai apakah bulan Muharram itu berkaitan dengan hijrahnya, ada kaitannya dengan hijrahnya Nabi. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Langsung saja saya tutup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.